How are you? I hope you are good because now I wanna talk about something important to know. Enggak sih, gue bakalan ngebahas sesuatu yang mengganjal sebenarnya. Dan ini tuh bikin gue pusing. Apa itu? Ini adalah kejadian yang viral baru-baru ini, yaitu hmm, tindakan mesum pasien COVID-19 dengan seorang perawat atau petugas kesehatan di Rumah Sakit Sementara Wisma Atlet Jakarta. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena banyak sekali statement atau hampir semua berita online, media-media online mengkait-kaitkan hubungan mesum itu dengan sesuatu yang bikin gue resah. Apa itu? Penasaran ya apa? Gue juga penasaran apa itu. Tapi gue gak akan bicara sendirian karena gue bakalan ngundang, gue bakalan ngobrol bareng sama pacar gue yang kebetulan dia bisa menjawab, dia expert, dia proper untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa dia? Iya dia pacar gue bilang. Tapi dia ini siapa? Penasaran ya? Ya udah kalau gitu gue telepon dia aja ya. Bentar. Kita telepon via WhatsApp. Calling. Hujan, kebetulan hujan ya. Mudah-mudahan dengar ya suara saya. Suara gue. Calling. Dia nggak ada sinyal. Kenapa dia nyalain aku? Dia ringing. Ya guys, kita tunggu aja ya. Nggak diangkat juga. Halo, Yes, halo, suaraku kedengeran? kedengeran. Oke, udah jelas. Oke, coba dulu kenalin dulu. Kamu siapa sih? Halo, aku siapa ya? Siapa ya? Kenapa kamu mau ngobrol bareng di video aku kali ini? Aku kan tadi udah bilang nih di awal. Kita bakalan ngebahas tentang kasus atau apa tuh namanya? Kok kasus sih? Kejadian. Apa ya? Aku bilang apa tadi? Kok aku lupa? Aduh. Bilang apa? Bilang tentang Tindakan mesum oleh pasien COVID-19 dengan perawat atau petugas kesehatan di Rumah Sakit Sementara Wisma Atlet Jakarta. Gitu. ya, Apakah atlet. sayang tahu beritanya? Tahu, kan udah ada kesebar di banyak tuh di media cetak, media elektronik, semuanya hampir beberapa hari terakhir ini dipenuhi oleh berita-berita kayak gitu. Yep. Dan kasusnya bermula dari heboh ya beredar di media sosial cat panas antara manusia itu di Twitter @botielter pada Jumat 25/12/2020 nih. Oke sayang kenalin dulu dong dirimu siapa. Oke, halo semuanya. Aku Jasmine. Hmm, siapanya Kumbang ya? Kalau Jasmine. Cara aku kan? Ya, kebetulan sedang senang dengan pembahasan hukum gitu. Dia juga sebagai termasuk salah satu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Oke oke sayang. Jadi yang membuat aku gelisah itu, dan kita kan kemarin juga udah ngobrol-ngobrol ya, jadi banyak banget media online atau media online gitu, banyak pemberitaan seputar
kasus tersebut. Tapi nih ya, dari semuanya berita yang Ya. beredar, yang terpampang jelas itu adalah LGBT-nya gitu. Maksudnya itu dikait-kaitkan terus gitu di semua pemberitaan gitu. Dari Iya, mulai bahkan jadi Tribun, di headline-nya itu yes, justru yang lebih disorotnya itu tentang kasus LGBT-nya. Gitu. ya, ngopi dulu ya. Jadi Terus, gimana? Jadi sekarang kita ngebahas dulu. Eh tindakan tersebut memang pasti salah ya. Kenapa? iya, Kalau boleh tahu kenapa? salah karena mungkin pertama masalah hubungan eh apa ya kita sebutnya ya? Hubungan seksual Yes, atau hubungan tindak asusila aja ya tindak. antara pasien dan tenaga kesehatan yang di Wisma Atlet kemarin itu sebuah pelanggaran profesionalisme kalau menurut saya pribadi yang berpotensinya itu melanggar kode etik profesi yang di sini profesinya itu adalah profesi perawat karena si oknumnya itu merupakan seorang relawan perawat gitu. Terus malah kasusnya itu lebih disorotnya itu ke dibawa oleh orang-orang itu disorotnya ke ranah ke polisi bukan ke majelis etik sedangkan kita sebagai seorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan kan punya kode etik tersendiri ya dalam melakukan perawatan atau melakukan tindakan terhadap pasien. Nah gitu. Jadi yang disorot oleh media itu malah membahasnya itu tentang asusilanya, tentang mesumnya, dan tentang LGBT. Jarang banget kita lihat di media yang membahas tentang profesionalismenya. Itu karena itu kan terjadinya saat pandemi, terus di suatu tempat yang resmi itu sebagai rumah sakit walaupun darurat. Oke, rumah sakit Itu. darurat bukan sementara. Oke, salah. Darurat. Terus hubungan itu walaupun misalnya ya ini tidak dibenarkan secara norma atau kebiasaan yang berada di Indonesia dan juga di sini tentang hubungan LGBT dan seks pranikah ini kan bukan suatu tindak pidana di negara Indonesia ini khususnya. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik itu sebenarnya karena itu tidak ada peraturan secara tertulisnya di Indonesia sendiri. Kecuali nanti akan ada misalnya dibuatlah suatu undang-undang atau suatu dasar hukum tertentu yang mengaitkan tentang LGBT dan hubungan seperti ini mungkin bisa. Cuman untuk saat ini kan tidak ada undang-undang yang membahas secara langsung tentang LGBT gitu. Jadi kalau menurut saya keduanya itu potensi pelanggarannya itu justru ada di etikanya dan di etikanya antara hubungan tenaga kesehatan dan pasien dan juga lokasinya karena dia berada di lokasi yang sedang dirawat gitu dalam tanda kutip di rumah sakit gitu. Jadi, menurut saya nih ya, media-media yang memberitakan terus yang headline-nya segede gaban gitu, terus aja ditulis gitu, hubungan sesama jenis, LGBT gitu tuh. Apakah tujuan mereka sebenarnya? Apa memang mereka semua nggak suka atau gimana gitu dengan LGBT tersebut gitu? Kenapa harus LGBT? Iya, kenapa? Kenapa harus LGBT menurut Kenapa harus? saya? Karena Menurut saya. mungkin karena itu belum diterima secara budaya di Indonesia sendiri. Dan sebenarnya orientasi seks itu tidak berkaitan dengan kesalahan. Tidak semua orang yang berorientasi seks berbeda dengan yang biasanya itu melakukan kesalahan. Gitu. Jadi tidak semua misalnya LGBT melakukan tindak asusila seperti itu tidak semua kan. Tuh. Dan juga LGBT bukan tindak pidana yang bisa dipidanakan di Indonesia.
No, dengerin tuh teman-teman. Cila kemarin guys, sekarang teman-teman. Oke. Iya, itu secara hukum ya. Mhm. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi agama, Mhm. nanti beda lagi ceritanya. Itu kan di luar bahasan kita kali. Iya, kita nggak Kalau akan kita ngebahas cuma agama. membahas tentang Iya. hukum yang ada di Indonesia aja. Oke. Kalau 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 boleh tahu, saya ngikutin nggak sekarang, kasusnya udah sampai di mana gitu? Apakah keduanya akan dipidanakan? Hmm, kasusnya sendiri karena berawal dari media sosial ya. Mhm. Sebenarnya belum mengikuti sampai hari ini, belum mengikuti secara detail. Cuman yang saya baca di media sosial katanya memang di oknum tenaga kesehatannya diberhentikan Mhm. gitu. Cuman tidak jelas mau dibawa kemana ini urusan Mhm. ini, apakah ke majelis etik atau ke kepolisian. Belum belum tahu juga tuh. Oke, kan ini tersebar di dunia maya ya, di internet gitu. Ini bisa dikaitkan juga atau bisa disandingkan dengan kasusnya, Ayang tahu nggak, kasusnya Gisel yang kemarin baru aja jadi tersangka, ditetapkan menjadi tersangka dia dengan, Iya, oknum GA ya. iya, Kita masih kasih inisial atau enggak dong, saya jadi udah, baik. Oh soalnya ya. soalnya udah menjadi tersangka dan itu udah disebutkan. Pokoknya, objek atau orang yang ada di dalam video itu bukan korban tapi menjadi tersangka keduanya. Sebenarnya kita sudah punya Indonesia ya undang-undang pornografi. Indonesia sudah punya undang-undang yang mengatur tentang pornografi Mhm. gitu. Dan kemarin ternyata setelah saya baca, jadi ada orang yang mengadukan ke polisi tentang video yang sedang apa ya, hits yang lagi viral saat itu. Video asusila itu diadukan oleh seseorang, dilaporkan oleh seseorang ke kepolisian, terus kemudian dipanggil lah orang-orang yang tersangka, yang Mhm. diduga, yang terduganya itu diperiksa, dan hari ini katanya statusnya dinaikkan ya menjadi tersangka Yep, kemarin. gitu. Dan aduannya itu eh, pakai yang disangkakannya itu, yang dituduhkannya itu undang-undang pornografi yang kalau nggak salah dalam pasal 4 ayat 1 katanya, undang-undang nomor 44 tentang pornografi Oke. Jadi gitu ya, Bang. gitu. Maksudnya yang bikin resah itu adalah gini gitu. Itu kan yang melakukan hal tersebut adalah ya mereka berdua gitu ya. Kita nggak peduli dia mau gay atau heteroseksual gitu ya. Cuman jadinya kayak, apa ya, di media itu kayak kita baca terus LGBT dan nggak semua LGBT itu serendah itu kelakuannya gitu. Iya, jadi tidak ada hubungannya mau dia LGBT, mau dia heteroseksual. Kalau Mhm. misalnya yang harus kita jadikan apa ya, kayak garis bawah di dalam kasus yang Wisma Atlet itu justru kelakuannya, bukan bukan orientasi seksualnya, tapi apa yang dilakukan oleh mereka, itu yang salahnya gitu. Ya itu kenapa kenapa kita bahas ini tuh ya itu dia. Jadi kayak jadi banyak orang yang kita udah ya, ya gue termasuk LGBT Ya gitu kan. Jadi gue karena kayak marah gitu. Kayak ini kayak karena yang ini saya memang bilang, kemarin, tadi pagi bilang kan kayak teroris dikaitkan oleh apa yang Islam gitu ya. Nggak semua orang Islam Muslim teroris gitu. teroris. Gitu kasusnya tuh Iya, seperti mungkin itu. analoginya bisa seperti itu kalau menurut pendapat kita. Ya gitu, jadi gitu ya. Ya buat teman-teman di media gitu kan ya, apa sih kalian ngapain ngangkat-ngangkat LGBT gitu? Kalau mau ngangkat LGBT tuh yang bagus-bagusnya aja gitu, banyak kok, LGBT ataupun mereka-mereka yang menambatkan dirinya sebagai LGBT yang sukses gitu, yang bikin acara keren gitu kan ya.
nggak ada ganggu-ganggu, harusnya itu yang diangkat, bukan hal-hal seperti ini. Itu tadi ya udah dijelasin ya sama pacar aku si Jasmine gitu. Jadi ya harus adil sih sebenarnya, tapi Indonesia nggak akan bisa adil sih, karena apa yang Hmm, bisa sih. bisa ya Kita perlakukan aja manusia selayaknya manusia gitu. tuh perlakukan manusia selayaknya manusia. Oke, gitu aja. Jadi buat semuanya gitu, jangan judge LGBT-nya gitu, judge aja dua orang tersebut gitu. Oke, oke. Oke, berat kali ya bahasannya hari ini. Iya, ya udah. Lain kali kita bahas yang agak lucu-lucu gimana? Boleh sayang, nanti kita ketemu ya, kita bahas cinta aja yang Cinta. Oh, kemarin kan bahas tentang tips and trick iya. menemukan pasangan. Oke. Tips and trick nanti membalas uh, Gombalan, chatting apa? chatting chatting lagi lah. Membalas gombalan seseorang. Oke, membahas gombalan seseorang, tungguin aja, nanti kita bakal lanjutin lagi. Tapi dia nggak bakal masuk di frame, nggak bakal ada di video ini. Oke, makasih sayang. Oke. Selamat siang. Dah. Dadah. Oke guys, itu dia tadi penjelasan dari pacar saya, Jasmine Cela. Untuk itu kalian bisa simpulkan sendiri hal tersebut gitu. Kalau menurut gue, buat media-media terutama ya, jangan terus mengkait-kaitkan hal yang belum tentu, maksudnya jangan mengkaitkan kepada orang yang tidak bersalah gitu kan, pada sesuatu yang tidak harus kalian kaitkan gitu. Karena LGBT sendiri tidak semua berperilaku bangsat seperti itu. Dan buat kasusnya Gisal dan pasangannya itu, kalian bisa simpulkan tersendiri. Dan ya, tadi kita juga sedikit udah ngebahas itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. By the way, subscribe ya biar saya jadi YouTuber. Gue. Ya udah kalau gitu udah mau hambal pamit dulu. Pamit dulu. Dan terus tonton Kumang Speaks. Bye bye.